Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Apa kabar sobat PK semua? Baik ya? Alhamdulillah. Oke, apa tujuan kalian ada di sini? Apa tujuan kalian belajar? Ya, tentu saja tujuan kalian banyak ya. Ada yang ingin mencapai sukses, ada yang ingin mencapai kehidupan yang layak, ingin pinter, dan lain sebagainya. Tapi coba kita satukan satu visi. Jadi ketika saya tanya, apa tujuan kalian sekolah? Apa tujuan kalian di sini? Katakan, sukses, bahagia. Ya, kita coba ya. Apa tujuan kalian semua belajar? Sukses, bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, dua kata tadi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan dua kata tadi ibaratnya software itu harus diinstal dalam pikiran kalian. Karena seseorang ingin mencapai sukses, maka dia harus mulai menanamkan mindset sukses dan sebuah kebahagiaan. Karena tidak semua sukses itu bahagia. Terkadang ada orang mencapai karir yang tinggi sebagai seorang artis misalkan, sampai mencapai popularitas yang puncak, tiba-tiba dia mati bunuh diri. Misalkan artis-artis Korea itu ada yang semacam itu mungkin Anda termasuk penggemar mereka. Ya, tiba-tiba bunuh diri. Ya, itu berarti dia sukses tapi tidak bahagia. Oke. Naudzubillah min dzalik yang seperti itu. Ya. Jadi di sini yang perlu diinstal, yang perlu ditanamkan dalam otak kita, dalam pikiran kita adalah sukses, bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pada kesempatan PJJ kali ini Pak Freddy ingin menyampaikan bagaimana kiat untuk mencapai sukses karir di masa depan. Ya, semua itu harus dimulai sejak dini. Sejak di bangku sekolah, bahkan sejak kecil itu seseorang, biasanya anak kecil itu punya impian yang tinggi, ya, punya impian, punya cita-cita yang tinggi sekali. Dan mereka tidak berpikir, hanya mengucapkan dengan sangat lugas. Kamu cita-citanya ingin jadi apa? Presiden, kamu dokter, kamu insinyur, dan seterusnya. Mereka bebas pikirannya. Tetapi kenapa sekarang? Ketika kalian sudah duduk di bangku SMA, ketika ditanya, impianmu apa? Belum tahu, Pak. Waduh, gimana? Ya, tentu saja itu semua butuh sebuah proses. Maka dari itu, untuk mencapai sebuah sukses, yang pertama langkah harus dibuat adalah membuat sebuah impian hidup. Karena seseorang yang mempunyai impian, maka dia akan lebih sehat. Maka dia akan mempunyai kekuatan fisik yang lebih kuat. Maka dia akan mempunyai kecerdasan yang lebih cerdas dan lebih kreatif. Dan bahkan dalam sebuah jurnal psikologi, ini pernah ada ya yang meneliti, yaitu dengan 6.000 responden dalam waktu 14 tahun diteliti orang-orang yang mempunyai impian hidup. Hasilnya adalah orang-orang itu mempunyai kondisi fisik yang kuat, mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, imunitas tubuh yang kuat, dan tentu saja ketahanan tubuhnya kuat sehingga dia kelangsungan hidupnya atau kehidupannya lebih produktif. Kehidupannya lebih produktif. Kenapa bisa demikian? Karena otaknya
pikirannya selalu terpacu untuk mencapai impiannya tersebut. Ya. Jadi itu perjalanan yang cukup panjang ya, 14 tahun diteliti, 6.000 responden, cukup banyak. Nah, jadi dengan hasil penelitian itu coba kita ikut di situ. Artinya ikut itu kita tinggal meniru orang-orang itu ternyata punya daya tahan tubuh yang kuat, kelangsungan hidup yang lebih tinggi ya. Berarti panjang umur ya, seperti itu. Maka kita coba membuat sebuah impian hidup. Apa impian hidup Anda? Sudahkah Anda pernah membuat sebuah impian hidup? Menuliskan impian hidup Anda? Apakah Anda telah melupakan cita-cita waktu kecil? Ya, coba kalau Anda lupakan itu, sekarang Anda harus mulai menulis lagi. Kalau perlu Anda membuat buku impian hidup Anda. Jadi impian hidup misalnya ketika Anda sekarang duduk di bangku sekolah di tingkat SMA ya. Saya ingin lulus SNMPTN. Di situ. Anda tuliskan di situ. Ya. Kemudian saya ingin kuliah di perguruan tinggi negeri favorit, misalnya sebutkan apa? 3 perguruan tinggi yang besar ya, misalnya UGM, UI atau ITB atau yang lainnya, silahkan. Kemudian saya ingin bekerja pada perusahaan A. Ya. Kok bekerja? Mungkin ada yang lain. Saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan di bidang apa? Apa? Kesukaan Anda, misalkan kuliner, atau mungkin tata busana, Anda membuat sebuah butik, atau apapun usaha. Mungkin ada yang senang peternakan, atau perikanan, atau yang lain, tuliskan di situ. Pokoknya buat impian hidup Anda sebanyak mungkin, ya. Kemudian pilih mana yang Anda prioritaskan. Artinya itu semua harus dicapai step by step, ya. Kalau sekarang masih sekolah, Anda punya impian hidup ingin lulus SNMPTN. Coba kita kupas satu persatu ya. Lulus SNMPTN berarti harus dimulai dari kelas 10 semester 1. Nilainya harus baik di atas KKM ya. Nah, kemudian semester 2 diusahakan nilainya lebih baik dari semester 1. Semester 3 diusahakan lebih baik lagi dari semester 2. Dan seterusnya sampai semester 5, karena nilai SNMPTN itu yang digunakan adalah dari semester 1 sampai semester 5. Ya. Terkadang ada yang membuat, ini mungkin ada yang menilai sebuah hoak ya. Kalau SNMPTN itu yang diterima itu yang grafiknya itu dari semester 1 naik sampai semester 5. Ya mungkin itu bukan hoak, tapi tujuannya baik untuk memotivasi agar orang itu selalu meningkat prestasinya ya. Tidak kemudian semester 1 baik, semester 2 anjlok, semester 3 mulai agak naik lagi, semester berikutnya anjlok lagi. Lah itu kan berarti kan tidak konsisten atau kurang dinamis ya. Makanya diusahakan naik, meskipun untuk lulus atau tidaknya itu tergantung dari panitia pusat SNMPTN ya. Itu misalkan salah satunya itu. Jadi termotivasi ya. Ada beberapa contoh yang pernah saya sebutkan dalam video saya sebelumnya ya. Jadi orang yang mempunyai impian hidup dari kecil, kemudian impiannya itu bisa tercapai. Saya menyebutkan misalnya waktu itu saya contohkan seorang bernama Jamil Al-Zaini. Dia menulis dalam buku tulisnya, di sampul depan itu selalu ditulis nama Jamil, cita-cita insinyur pertanian. Dan ketika itu dia masih SD. Waktu dipanggil satu persatu ke depan, semua suruh membacakan cita-citanya. Ketika dia membacakan nama Jamil, cita-cita insinyur pertanian, semuanya menertawakan, mencemooh.
Bahkan sampai saking gaduhnya, kemudian Jamil dipanggil ibu gurunya ke depan. Jamil, kata bu gurunya, kamu kalau punya impian jangan tinggi-tinggi, bagaikan pungguk merindukan bulan, katanya begitu. Ya. Tapi karena Jamil kecil ini punya impian itu, dia konsisten dalam hatinya, dalam pikirannya itu selalu ditanamkan, saya pengen jadi insinyur pertanian. Saat itu insinyur pertanian adalah orang yang paling keren di desanya. Ya. Orang yang paling dihormati, orang yang paling kaya ya. Sehingga dia itu punya orientasi pengen jadi insinyur pertanian. Sampai akhirnya dia lulus SD, kemudian SMP mencari biaya sendiri untuk sekolah, sampai kemudian SMA, dan akhirnya dia dapat beasiswa untuk masuk di IPB, Institut Pertanian Bogor, singkatnya demikian. Akhirnya bisa mencapai cita-citanya atau impiannya menjadi insinyur pertanian. Itu contoh satu. Ini contoh berikutnya adalah Mardigu, ya, yang sejak kecil dia menggunting foto White House, ya, foto White House itu di Amerika, digunting, dimasukkan sakunya, kemudian dia main kelereng, tiba-tiba guntingan itu jatuh, ditanya sama temennya, buat apa itu kamu kok naruh gambar itu di saku? Kata Mardigu, besok aku mau kuliah di situ. Ditertawakan lagi sama teman-temannya, wah enggak mungkin lah, ngimpi kamu. Tapi akhirnya karena dia konsisten ya dengan impiannya itu, ya akhirnya ada juga jalan. Sampai akhirnya dia bisa kuliah di universitas di Amerika. Ya. Itu beberapa contoh yang saya sebutkan dalam video sebelumnya ya. Kemudian contoh yang mungkin kalian kenal ya. Karena ini masih anak muda, generasi milenial ya, usianya masih di bawah 30. Rico Huang, kenal nggak Rico Huang? Mungkin kalau yang suka melihat digital marketing, belajar tentang bagaimana membuat online shop ya, dengan digital marketing, atau mungkin yang belajar dropship, ya, mungkin kenal beliau. Nah ini contoh yang ini agak berbeda. Beliau ini punya impian beli mobil yang mereknya itu kuda jingkrak. Tahu enggak kuda jingkrak? Ya betul, Ferrari ya. Nah, Ferrari itu kan kuda jingkrak. Gara-garanya sepele, tapi mungkin dalam hidupnya itu adalah cambukan yang paling kuat. Sehingga dia termotivasi, terlecut dalam hatinya. Dia impiannya, saya harus bisa beli mobil dengan 2 pintu, tapi bukan yang bak terbuka, tapi Ferrari tadi. Gara-garanya ditolak cewek. Ya saya cerita sedikit ya, ditolak cewek Rico Huang itu. Awalnya kenal sama cewek, kemudian janjian di suatu tempat, di mall atau apa, kemudian ngobrol-ngobrol, makan-makan, ketika mau pulang si cewek tanya, kamu naik apa? Nah ini saya sudah bawa sepeda motor, udah bawa jaket sama helm 2, kata Rico Huang itu. Oh kamu bawa motor, sorry ya, kalau gitu aku naik taksi aja. Wah saat itulah Rico Huang merasa dalam hatinya, ya mungkin sakit sekali, ditolak karena gara-gara naik motor. Motornya katanya Jupiter MX. Sampai sekarang, sampai dia sukses, itu motor itu tidak pernah dijual. Itu motor yang ibaratnya punya sejarah yang tinggi, nilai sejarah yang tinggi, yang membuat dia termotivasi mewujudkan impiannya itu. Impiannya apa tadi? Iya, membeli mobil Ferrari. Ini kita masih bicara tentang kekuatan impian tadi. Ya. Lalu Rico Huang tadi akhirnya dia berbisnis, mulai dari bisnis aksesoris HP, kemudian casing HP, bahkan jualan apapun yang bisa dijual. Sempat jualan mie ayam meskipun bangkrut ya, sampai 15-an juta ya. Kemudian sampai membuat kaos yang di print
ya, di print dengan gambar sesuai dengan di custom ya, itu beliau beli printer untuk itu ya. Dan ternyata akhirnya dari jual beli online dia bisa meraih keuntungan yang fantastis ya, yang dalam ceritanya itu 3 juta modalnya itu bisa akhirnya sampai miliaran. Nah, akhirnya terwujud impiannya bisa beli mobil Ferrari tadi. Ini sederetan contoh bahwa impian itu bisa mempengaruhi otak manusia, pola pikir manusia, sehingga dia lebih kreatif, sehingga daya juangnya lebih tinggi. Ya. Daya juangnya lebih tinggi untuk mencapai impiannya tersebut. Nah, kebalikannya, orang yang tidak mempunyai impian, maka dia akan menjadi orang yang malas, karena otaknya sudah tidak bisa mikir, tidak bisa kreatif. Ya, dia tidak punya impian apa-apa, hidupnya ya udah hanya mengalir seperti air. Kelihatannya bagus, mengalir seperti air. Hidup itu tidak usah ngoyo, kita mengalir aja seperti air. Kelihatannya bagus ya. Tapi sebetulnya seorang nahkoda kapal saja harus tahu arah mata angin, harus tahu tujuannya dia mau kemana, sehingga dia tidak tersesat di tengah lautan. Nah, itulah kekuatan impian. Nah, seperti contoh-contoh tadi yang saya sebutkan, ketika disebutkan banyak yang menertawakan. Itu adalah kriteria atau ciri-ciri bahwa impian Anda sudah besar. Karena kalau impian Anda tidak begitu besar atau biasa-biasa saja, datar-datar saja, maka biasanya orang mendengarkan juga biasa saja. Tapi kalau itu fantastis, impiannya besar, maka biasanya alah, ngimpi kamu, biasanya diremehkan dan sebagainya. Itu berarti kamu harus malah senang. Wah, berarti mimpiku itu menggetarkan hati orang lain, pikiran orang lain, sehingga dia mau mencemooh saya. Nah, berarti saya harus lebih terlecut lagi, tercambuk lagi untuk mencapai impian saya tersebut. Ya. Lah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mengelola impian tadi menjadi sebuah power, sebuah kekuatan untuk tercapainya impian tersebut? Ya, ini sedikit cerita lagi ya. Orang-orang Jepang itu hobinya makan apa? Ikan ya, ikan tuna ya, ikan tuna, ikan salmon, ikan yang mahal-mahal. Ya, mereka suka makan ikan yang bergizi tinggi, berprotein tinggi, sehingga orangnya cerdas-cerdas ya. Ketika mereka mencari nelayan-nelayan itu mencari ikan di sekitar kepulauan, kemudian lama-lama ikannya habis, ikannya berkurang, kemudian para nelayan tadi melaut ke tengah lautan. Ya. Singkatnya, ketika dapat ikan, kemudian dibawa ke daratan, ikannya sampai daratan sudah mati, dijual tidak laku. Orang Jepang tidak suka makan ikan yang sudah mati. Orang Jepang berpikir, nelayan Jepang berpikir, kemudian dibuat kolam-kolam di dalam kapalnya, kemudian dibawa lagi ke tengah lautan. Mereka cari ikan lagi dan dapat dimasukkan kolam. Dapat masukkan kolam. Ya. Setelah itu dibawa lagi ke daratan. Sampai di daratan ternyata ikannya sudah lemes-lemes karena perjalanan jauh, ikannya berenang di dalam kolam, lemes-lemes, males-males. Dijual laku enggak? Laku. Tapi murah. Karena ikan Jepang, orang Jepang itu tidak suka makan ikan yang sudah lemes, ikan yang sudah males. Itu orang Jepang itu tidak suka. Sukanya ikan yang masih segar.